Untuk motif. Ya, jadi untuk yang pertama ini ada definisi dari retinoblastoma. Jadi retinoblastoma ini adalah keganasan intraokular primer atau kanker mata yang tersering pada anak. Kanker mata ini terjadi saat sel-sel retina mata tumbuh cepat, tidak terkendali, dan merusak jaringan di sekitarnya. Salah satu tanda retinoblastoma adalah mata ini terlihat seperti mata kucing saat terkena sinar, terletak pada dinding bola mata bagian belakang. Retina terdiri dari jaringan saraf yang berfungsi untuk mengirimkan cahaya ke otak sehingga seseorang tidak bisa melihat. Retinoblastoma ini akan menyebabkan terganggunya fungsi retina. Pada tahap lanjut, kondisi ini akan merusak jaringan mata dan menyebabkan kebutaan. Selanjutnya ada klasifikasi dari retinoblastoma digolongkan menjadi 5, yaitu golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk golongan 1 ini ciri-cirinya tumor seliter atau multiple kurang dari 4 diameter pupil. Kemudian yang kedua, tumor multiple tidak lebih dari 4 des diameter. Kemudian terdapat pada atau di belakang edukator. Kemudian golongan 2 ini tumor solid dengan diameter 4 sampai 10 des diameter pada atau belakang ekuator. Yang kedua, tumor multiple dengan diameter 4 sampai 10 des diameter pada atau belakang ekuator. Kemudian pada golongan 3 ini ciri-cirinya beberapa lesi di depan ekuator. Kemudian tumor ada di depan ekuator atau tumor soliter berukuran lebih diameter papil. Kemudian pada golongan keempat ini, ciri-cirinya tumor multiple sebagian besar lebih dari 10 des diameter dan beberapa les menyebar ke anterior ke area serata. Kemudian golongan kelima ini, ciri-cirinya tumor masif mengenai lebih dari setengah retina. Kemudian terjadi penyebaran ke vitreous. Selanjutnya ada faktor resiko dari retinoblastoma. Yang pertama ini ada keluarga. Anak dengan orang tua yang mempunyai riwayat retinoblastoma bilateral, yaitu retinoblastoma yang mengenai kedua mata mempunyai risiko 45%. Sedangkan anak dengan orang tua yang mempunyai riwayat retinoblastoma unilateral atau yang mengenai hanya satu mata ini mempunyai risiko 7,5% untuk mengalami retinoblastoma. Anak dengan riwayat saudara kandung yang mengalami retinoblastoma bilateral mempunyai risiko 5-7%, sedangkan untuk retinoblastoma unilateral mempunyai risiko 1%. Nah, dengan anak dengan saudara kandung mengalami retinoblastoma unilateral atau bilateral disertai dengan riwayat orang tua yang juga mengalami RB, memiliki risiko 45% untuk mendapatkan retinoblastoma. Kemudian yang kedua ada faktor risiko dari status gizi anak. Status gizi anak ini menentukan diagnosis tingkat beratnya dan pelaksanaan retinoblastoma. Terdapat penelitian yang dilakukan di RSUP Haji Adam. Jadi total 32 pasien dijumpai ada 40,6% pasien retinoblastoma dengan malnutrisi berat. Kemudian 9 orang dengan persenan 28,1% mengalami pasien retinoblastoma dengan malnutrisi sedang, dan 2 dengan 6,3% pasien dengan malnutrisi ringan, dan hanya 8, yaitu 25% pasien retinoblastoma dengan status gizi normal. Dari status gizi anak ini juga disebabkan karena kurangnya asupan folat selama kehamilan dan berperan. Jadi kurangnya asupan folat selama kehamilan juga dapat menjadi pengaruh status gizi anak.
Kemudian untuk selanjutnya ini ada etiologi. Jadi retinoblasoma ini disebabkan oleh mutasi gen kromosom 13 pada lokus 14. Nah, gen ini itu berperan dalam mengontrol bentuk hereditable dan non-hereditable, yaitu sifat menurun atau tidak menurun suatu terjadinya tumor. Jadi pada setiap individu ini sudah ada gen retinoblastoma normal. Pada kasus yang herediter, tumor muncul bila satu alel mengalami mutasi spontan, sedangkan pada kasus yang non-herediter baru muncul bila kedua alel mengalami mutasi spontan. Nah, penyebab pasti terjadinya mutasi genetik pada retinoblastoma ini belum dapat dipastikan. Namun, sekitar 25% dari kasus retinoblastoma diturunkan dengan pola autosomal dominan, yaitu gen yang mengalami kelainan diturunkan oleh salah satu orang tua. Sisanya ini terjadi secara sporadik dan acak, tidak diturunkan dari orang tua. Nah, selanjutnya ini ada komplikasi dari retinoblastoma. Yang pertama ini ada ablasio retina. Jadi ablasio retina ini adalah suatu keadaan lepasnya retina sensoris dari epitel pigmen retina atau ride. Dengan keadaan ini, masalah mata yang serius dapat terjadi pada usia berapapun, walaupun biasanya terjadi pada orang usia setengah bayi atau lebih tua. Kemudian yang kedua ini ada glaukoma. Glaukoma ini adalah salah satu jenis penyakit mata dengan gejala yang tidak langsung, yang secara bertahap menyebabkan penglihatan pandangan mata semakin lama akan semakin berkurang, sehingga akhirnya mata akan menjadi buta. Nah, hal ini itu disebabkan karena saluran cairan yang keluar dari bola mata terhambat, sehingga bola mata akan membesar dan bola mata akan menekan saraf mata yang bola mata. Dan akhirnya saraf mata tidak mendapatkan aliran darah sehingga saraf mata akan mati. Kemudian yang ketiga dari komplikasi retinoblastoma ini ada kebutaan. Kebutaan ini merupakan sebuah penyakit pada mata yang disebabkan orang tidak bisa melihat. Penanganan kebutaan nasional lebih diarahkan pada katarak yang umumnya dapat diatasi. Kemudian selanjutnya dari retinoblastoma ini ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini yang sering ditemukan yaitu leukokoria atau pupil matanya terlihat berwarna putih, strabismus yaitu mata juling, mata merah, nyeri mata, glaukoma, dan visus yang menurun. Gejala yang jarang yaitu kemerahan pada iris, selulitis orbita, perubahan warna pada iris, hipema, dan pada sebagian kecil anak bisa terjadi gagal tumbuh dan wajah yang tidak normal. Kemudian yang kedua ini ada gerakan putih atau yang dikenal sebagai gerakan mata kucing atau cat's eye reflex atau leukokoria. Hal ini tuh menunjukkan adanya tumor besar yang biasanya tumbuh dari tepi. Tumor putih ini mengancam nyawa, merefleksikan cahaya dan menghalangi pandangan dari retina. Kemudian selanjutnya ini ada penata laksanaan dari retinoblastoma. Yang pertama ada kemoterapi. Kemoterapi ini apabila penyakitnya sudah menyebar ke bagian ekstraokuler, kemoterapi merupakan terapi yang sangat dianjurkan. Dari obat dari kemoterapi sendiri ini yang digunakan adalah karboplatin, kisplatin, etoposide, tenofoside, siklofosfamid, ifosfamide, vincristin, adriamin, dan akhir-akhir ini dikombinasikan dengan idarubisin. Kemudian selanjutnya ada pembedahan. Pembedahan adalah terapi yang paling sederhana dan aman untuk retinoblastoma. Pemasangan bola mata ini biasanya dilakukan beberapa minggu setelah prosedur enukleasi untuk meminimalkan efek kosmetik. Ini tuh dianjurkan apabila terjadi glaukoma, infeksi kerongga anterior, atau terjadi rubeosis iridis, dan apabila terapi lokal tidak dapat dievaluasi karena katarak atau gagal untuk mengikuti pasien secara lengkap atau teratur. Kemudian yang kedua ada external beam radiation therapy atau EBRT. Ini tuh dulu menjadi terapi pilihan pada retinoblastoma. Tapi kini diindikasikan apabila kemoterapi primer dan terapi lokal gagal atau terjadi kontraindikasi. EBRT ini pada bayi harus di bawah anestesi dan imobilisasi dan harus ada kerjasama antara dokter dan ahli mata. Dokter ahli mata dan dokter radioterapi untuk membuat perencanaan. Keberhasilan dari
EBRT ini tidak hanya berdasarkan ukuran tumor, tetapi tergantung dari teknik dan lokasi. Efek samping jangka panjang dari radioterapi harus diperhatikan seperti terjadinya hambatan pertumbuhan tulang orbita yang akhirnya akan menyebabkan gangguan kosmetik. Kemudian selanjutnya ada pelaku radioterapi atau brachyterapi. Ini tuh digunakan pada terapi penyelamatan mata, di mana terapi penyelamatan bola mata ini gagal untuk menghancurkan semua tumor aktif dan sebagai terapi utama terhadap beberapa anak dengan ukuran tumor relatif yang kecil sampai sedang. Kemudian yang terakhir ada krio dan fotokoagulasi. Nah, dari teknik ini tuh digunakan untuk mengobati tumor kecil yang kurang dari 5 mm. Cara ini tuh udah banyak digunakan dan dapat dilakukan beberapa kali sampai kontrol lokal tercapai. Ini tuh biasanya menggunakan probe yang sangat dingin untuk membekukan dan mematikan tumor. Sedangkan untuk fotokoagulasi ini menggunakan laser argon atau xenom untuk mematikan tumor. Selanjutnya, patofisiologi dari retinoblastoma. Ya, selanjutnya ada patofisiologi retinoblastoma. Retinoblastoma di sini adalah penyakit yang termasuk golongan penyakit herediter dan non-herediter. Herediter di sini adalah retinoblastoma yang meliputi penyakit dari riwayat keluarga positif dan yang mengalami mutasi gen yang baru pada waktu pembuahan. Nah, bentuk herediter dapat bermanifestasi sebagai penyakit unilateral atau bilateral. Pada bentuk herediter ini, tumor cenderung terjadi pada usia muda. Tumor unilateral kalau tumor unilateral itu pada bayi, itu yang lebih sering ditemukan. Selanjutnya kalau non-herediter, di sini adalah penyakit retinoblastoma yang bukan dari riwayat keluarga. Nah, biasanya ini banyak dijumpai pada anak yang lebih tua atau lebih sering mengalami bentuk non-herediter. Lalu pada penyakit retinoblastoma ini terbagi menjadi dua, yaitu endofitik dan eksofitik. Endofitik di sini adalah jenis tumor yang tumbuhnya itu ke dalam. Kalau eksofitik ini adalah kalau eksofitik ini adalah jenis tumor yang keluar dari lapisan retina atau subretina. Nah, pada endofitik ini adalah jenis tumor yang tumbuh ke dalam yang ditandai dengan leukokoria. Leukokoria di sini adalah bukti paling awal dari retinoblastoma, yaitu merupakan gerakan putih yang dikenal sebagai gerakan mata kucing atau leukokoria. Hal ini itu menunjukkan adanya tumor besar yang biasanya itu tumbuhnya di tepi, tumor putih yang mengancam nyawa refleksikan cahaya dan menghalangi pandangan dari retina. Pada keadaan ini, retinoblastoma ini masih bersifat intraokuler dan dapat disembuhkan itu 3-6 bulan setelah tanda pertama retinoblastoma. Lalu leukokoria ini juga dapat mengidentifikasi beberapa gangguan penglihatan seperti kosdiasis, katarak, sokariasis, dan retinopati prematur. Lalu pada leukokoria ini akan berpengaruh pada penurunan visus mata atau ambliopia dan kerusakan beratnya. Pada penurunan visus mata ini itu menyebabkan gangguan penglihatan yang didiagnosa itu resiko cedera dengan intervensi yang diambil adalah dengan identifikasi lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera, sediakan pencahayaan yang memadai, gunakan lampu
selama jam tidur, diskusikan mobilitas yang sesuai, dan diskusikan bersama anggota keluarga yang dapat mendampingi pasien. Nah, kalau dari eksofitik adalah jenis tumor keluar dari strabismus. Musdisidanya itu terjadi apabila tumor ini telah mencapai area makula. Nah, hal ini akan menyebabkan deviasi. Lalu pada strabismus ini, metastase di sini adalah penyebaran kanker dari situs awal ke tempat lain. Di dalam metastasenya itu yaitu masuk ke kelenjar limfa preaurikuler atau submandibula, kemudian akan dilakukan kemoterapi dengan diagnosa nyeri akut dengan intervensi yaitu manajemen nyeri. Karakteristik nyeri, berapa lama nyeri dirasakan, serta kualitas dan intensitas nyeri yang dirasakan pasien untuk mengetahui penanganan apa yang diberikan. Lalu agar pasien tidak akan ketergantungan obat dan memastikan pasien merasakan lalu pada kerusakan berat juga nukleasi pada operasi ini juga bisa menyebabkan pasien ini malu yang ditandai dengan perubahan harga diri rendah dan intervensi promosi coping. Intervensi tujuan, identifikasi kemampuan yang dimiliki, identifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan, identifikasi pemahaman proses penyakit, identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial, kurangi rangsangan lingkungan yang mengancam, dan anjurkan keluarga terlibat. Lalu selain itu juga menyebabkan kerusakan kelihatan dengan diagnosa gangguan mobilitas. Itu intervensinya mengidentifikasi adanya nyeri, melakukan pergerakan, memonitori, memfasilitasi keadaan. Pada strabismus ini juga menyebabkan penurunan lapang pandang dengan gangguan persepsi sensori atau penglihatan dengan diagnosa resiko cedera, dan intervensinya ini adalah pencegahan cedera yang sudah disebutkan tadi. Boleh di next. Izin masuk untuk waktunya 6 menit lagi ya. Ya, mungkin cukup dari kelompok SA. Ya, untuk yang teman-teman, untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo lanjut, katanya takut kemalaman. Iya, untuk Rizky Pemata Oktaviani, silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Rizka dari kelas 2 Honors, izin bertanya kepada kelompok. Tadi di mind map penyakit retinoblastoma itu saya ngelihat ada pencegahan untuk penyakit tersebut. Lalu saya menanya apa ada pencegahan
terkait penyakit retinoblastoma ini pada anak-anak. Terima kasih. Ya, untuk Indria Pratiwi disilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ai Indriani, izin bertanya kepada kelompok. Apakah retinoblastoma ini bisa terjadi saat anak masih masih dalam tahapan janin? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk pertanyaannya saya tampung dulu ya. Untuk berikutnya silakan untuk kelas B untuk representasikannya. Oke, izin masuk. Saya Nadila Putri selaku dari kelompok 5. Jadi mohon maaf sebelumnya saya off-cam karena sinyalnya kurang bagus kebetulan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kejang demam atau yang biasa kita sebut dengan step ya. Biasanya orang awam itu kenalnya step. Kita ke pengertiannya dulu. Pengertian dari kejangnya sendiri ini terjadinya pelepasan muatan listrik yang berlebihan di sel neuron sehingga menimbulkan kontraksi berlebihan pada serabut otot lurik. Seperti yang kita tahu, terjadinya kontraksi dari otot lurik ini pasti diawali oleh adanya pelepasan muatan listrik dari sel neuron. Nah, ketika pelepasan muatan listrik di sel neuron ini berlebihan, maka kontraksi di otot lurik juga akan berlebihan. Selanjutnya kita ke pengertian kejang demam. Kejang demam itu merupakan kejang yang terjadi pada suhu badan yang tinggi, suhu badan di atas 38 derajat Celcius, karena terjadi kelainan ekstrakranial. Jadi kejang demam di sini itu disebabkan karena si anaknya ini mengalami demam, maka menimbulkan kejang. Nah, manifestasi klinisnya ini yang pertama suhu tubuh mencapai lebih dari 38 derajat Celcius seperti yang saya tadi jelaskan. Yang kedua, anak sering hilang kesadaran saat kejang. Yang ketiga, kejang umumnya diawali dari kejang tonik kemudian klonik. Jadi kaku dulu baru kelojotan yang berlangsung sampai 10 sampai 15 menit, bisa juga lebih. Yang keempat, mata mendelik, tungkai dari lengan mulai kaku, bagian tubuh anak berguncang. Gejala kejang itu bergantung pada jenis kejang karena ada 2 jenis kejang. Yang terakhir itu kulit pucat dan membiru. Boleh ke bawah.
Iya, jadi etiologinya sendiri di sini belum diketahui penyebab pastinya, namun kejang demam ini disebabkan oleh hipertermia atau suhu tubuh yang meningkat yang muncul secara cepat berkaitan dengan infeksi virus atau bakteri. Selanjutnya, menurut Rido 2014, ada beberapa faktor resiko terjadinya kejang, diantaranya faktor-faktor prenatal, malformasi otak kongenital, ketiga faktor genetika, selanjutnya demam, lalu yang kelima ada gangguan metabolisme, keenam trauma, neoplasma, dan yang terakhir gangguan sirkulasi. Selanjutnya kita ke patofisiologinya, ke pathway-nya, bisa digeser ya. Yang pertama ini penyebabnya itu yaitu infeksi bakteri, virus, dan parasit. Lalu infeksi bakteri, virus, dan parasit ini menyebabkan reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi itu dapat menyebabkan demam, yaitu kenaikan suhu tubuh di atas normal. Selanjutnya reaksi inflamasi ini menyebabkan proses demam, yang proses demam ini mengakibatkan metabolisme basal meningkat, kebutuhan oksigen meningkat, dan sirkulasi otak juga meningkat. Dan dari proses demam ini bisa menyebabkan hipertermi atau suhu tubuh di atas normal. Dan hipertermi ini bisa juga menyebabkan risiko kejang berulang. Nah, selanjutnya dari diagnosa hipertermi ini didapatkan atau dihasilkan intervensi yaitu manajemen hipertermia. Observasinya yang pertama, identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor komplikasi akibat hipertermia, dan terapeutik edukasinya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita geser ke kanan. Proses demam tersebut juga mengakibatkan ketidakseimbangan potensial membran ATPase. Untuk menjaga keseimbangan potensial membran diperlukan energi dan bantuan enzim natrium, kalium, dan ATPase yang terdapat pada permukaan sel. Keseimbangan potensial membran ini dapat diubah oleh perubahan konsentrasi ion di ruang ekstraselular, rangsangan yang datang mendadak, seperti mekanisme kimiawi atau aliran listrik. Perubahan patofisiologi dari membran sendiri karena penyakit atau keturunan karena ketidakseimbangan. Nah, karena ketidakseimbangan ini menyebabkan perubahan natrium dan ion kalium akibat konsentrasi ion kalium dalam sel neuron tinggi dan konsentrasi natrium rendah. Sedangkan di luar sel neuron terdapat keadaan sebaliknya karena perbedaan jenis dan konsentrasi ion di dalam dan luar sel, maka terdapat perbedaan potensial membran yang disebut potensial membran dari neuron. Nah, perubahan beda potensial membran ini menyebabkan pelepasan muatan listrik yang demikian besarnya sehingga dapat meluas ke seluruh sel maupun ke membran sel dengan bantuan neurotransmitter dan terjadinya kejang demam. Nah, dari kejang demam ini bisa ke bawah. Dari kejang demam ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Nah, kalau misalnya kejang demam sederhana ini biasanya terjadinya kurang dari 15 menit, sedangkan kejang demam kompleks ini lebih dari 15 menit.
Kita bahas yang kejang demam sederhana terlebih dahulu. Biasanya itu terjadinya tipe kejangnya itu klonik atau tonik klonik. Jadi dia kaku dulu, baru kelojotan. Atau bisa juga hanya kaku, seperti itu. Jadi, nah dari kejang demam sederhana menyebabkan kesadaran menurun dan menghasilkan diagnosa risiko cedera. Bisa digeser. Nah, dari risiko cedera ini didapatkan intervensi manajemen kesehatan lingkungan. Untuk intervensinya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Lalu dari kejang demam sederhana ini yang tadi saya sebutkan bisa menyebabkan kesadaran menurun, lalu refleks menelannya juga menurun, dan didapatkan diagnosa yaitu risiko aspirasi. Intervensinya adalah manajemen jalan napas. Lalu intervensinya ada di sini, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya kita ke atas lagi. Ya, tadi dari kejang demam sederhana ini menyebabkan bisa menyebabkan kontraksi meningkat, lalu metabolisme juga meningkat, terus kebutuhan oksigen juga meningkat, dan didapatkan diagnosa pola napas tidak efektif. Nah, untuk intervensinya itu sama, manajemen pola napas. Boleh. Oke, selanjutnya seperti yang tadi saya jelaskan, kejang demam ini kan dibagi jadi dua. Nah, selanjutnya kejang demam kompleks, perubahan suplai darah ke otak, lalu risiko kerusakan sel neuron otak, dan didapatkan diagnosa risiko perfusi perifer tidak efektif. Dan intervensinya adalah pencegahan shock dengan intervensi observasinya. Yang pertama monitor status kardiopulmonal, yang kedua monitor tingkat kesadaran dan respon pupil. Terapeutiknya yaitu berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen. Edukasinya jelaskan tanda dan gejala awal shock, anjurkan melapor jika menemukan tanda dan gejala shock. Selanjutnya kita ke komplikasinya. Komplikasinya ini yang pertama dapat terjadi perlukaan, misalnya lidah tergigit atau akibat gesekan dengan gigi. Yang kedua dapat terjadi perlukaan akibat terkena benda tajam atau keras yang ada di sekitar anak. Yang ketiga dapat terjadi perlukaan akibat terjatuh. Yang keempat kerusakan neurotransmitter. Yang kelima mengalami kecacatan atau kelainan neurologis. Yang keenam kelainan anatomis di otak. Dan yang terakhir dapat juga menyebabkan kematian. Selanjutnya penata laksananya ada di atas. Kita bisa ke atas. Ya, di sini penata laksanaannya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada pengobatan fase akut, yang kedua turunkan panas, yang ketiga pengobatan profilaksis, yang keempat bebaskan jalan napas. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan.
Untuk kelas A yang tadi bertanya kelompok ingin menjawab, dipersilakan. Izin masuk, moderator. Iya, silakan. Ya, saya Farda dari kelompok A. Izin menjawab pertanyaan dari AI. Tadi pertanyaannya itu, apakah retinoblastoma bisa terjadi saat anak masih di dalam janin? Nah, itu menurut saya itu bisa. eh, ibunya tuh perlu mengetahui bahwa retinoblastoma ini bisa terjadi bahkan sejak anak masih berupa janin di dalam rahim. Nah, gejala penyakit ini umumnya mulai terlihat saat usia anak belum menginjak 5 tahun. Nah, saat memasuki fase awal, sel kanker retinoblast akan membelah diri menjadi sel baru. Setelahnya, sel akan terus berkembang menjadi retina yang matang. Namun, proses ini berjalan dengan tidak normal pada kondisi retinoblastoma. Ketika terserang kanker mata jenis ini, terjadi perubahan atau mutasi gen sehingga sel tubuh secara terus-menerus dan tidak terkendali. Sayangnya, hingga kini masih belum diketahui secara pasti apakah yang menjadi penyebab mutasi gen bisa terjadi. Selain diturunkan dari orang tua, penyakit ini sebenarnya juga bisa menyerang secara acak atau tanpa ada riwayat keluarga sama sekali. Retinoblastoma yang diwariskan secara genetik biasanya umumnya akan menyerang kedua mata. Sementara itu, kanker mata yang tidak bersifat genetik itu biasanya hanya akan mengenai salah satu mata. Sejauh ini retinoblastoma menjadi satu-satunya jenis kanker mata yang terbukti secara ilmiah yang bersifat genetik. Kurang lebihnya seperti itu, Ai. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah cukup terjawab. Terima kasih, Farda. Baik, terima kasih. Iya, persilakan untuk Pak Riza. Ya, baik. Ya, izin masuk, mau terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Saya Farisa, perwakilan dari kelompok 5, izin menjawab pertanyaan dari Rizka. Jadi untuk pertanyaannya itu tentang pencegahan retinoblastoma. Jawabannya, retinoblastoma ini tidak dapat dicegah, namun dapat dilakukan pemeriksaan mata rutin, terutama pada anak dengan riwayat keluarga retinoblastoma. Jika ada pasien dengan riwayat keluarga retinoblastoma yang sedang merencanakan kehamilan, maka biasanya akan direkomendasikan oleh dokter untuk tes genetik terlebih dahulu. Jadi untuk penyakit retinoblastoma ini tidak ada pencegahannya secara spesifik, namun akan lebih baik jika melakukan pencegahan mata secara rutin pada anak-anak, terutama anak-anak yang keluarganya memiliki riwayat penyakit retinoblastoma. Ya, mungkin sekian jawaban dari kelompok. Kepada Rizka, apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Farisa. Ya, baik. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk kelas A yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, saya lanjut untuk kelas B yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin masuk, moderator. Iya, silakan Ridal. Baik, saya Ridal dari kelompok 2 ingin bertanya ya. Tadi di penyakit kejang demam ini kan ada pada pengobatannya
ada pengobatan fase akut ya. Nah, itu maksudnya seperti apa ya? Terus apakah ada menimbulkan efek samping gitu jika pengobatan ini dilakukan dalam waktu jangka panjang? Baik, terima kasih. Ayo kelompok, semangat. Ini udah malam. Pertanyaannya jelas ya. Ayo, pertanyaan dari Fajri. Untuk menunggu kelas D menjawab, dilanjut aja untuk kelas EKI. Bisa nanti pertanyaan dikumpulkan sekaligus dengan RKI juga boleh, kayak panel gitu ya. Oke, silakan lanjut. Ya baik, izin masuk. Mohon maaf, Angel, apa bisa ke bawah ya? Karena mau mulai dari paling bawah dulu. Ya, udah segitu aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, Angel, ke atasan. Yang paling pertama Angel, tapi yang bagian etiologinya. Dimulai dari etiologi. Ya udah, di sini Angel. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Mrs. Yupi Spartini, and all of my friends from class A, B, and RKI. Now, kelompok group 5 from RKI class will present about measles, and it starts from the etiology. Measles, also known as rubiola or morbilli, is an acute, highly contagious disease caused by measles virus from the paramyxovirus family. Measles is transmitted through droplets or contact with sulfurous. Jadi, measles ini itu ditularkan melalui droplet atau kontak dengan penderita dari measles itu sendiri. Etiologinya juga diketahui sebagai rubiola atau morbilli, yang merupakan highly contagious disease atau penyakit yang tingkat penularannya itu sangat tinggi. Berasal atau dibawa oleh virus dari keluarga paramyxovirus. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada risk factor atau faktor risiko. Faktor risiko yang pertama itu ada chill factors, terdiri dari immunization status, contact history, and administration vitamin A. Second, maternal factors yang terdiri dari level of knowledge, exclusive breastfeeding, and last, environmental factors.
state of the house, and level of occupancy density. Jadi faktor risiko campak itu ada 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor anak yang terdiri dari status imunisasi anak, riwayat kontak dengan teman bermain yang terinfeksi, dan pemberian vitamin A. Yang kedua itu ada faktor ibu. Faktor ibu itu terdiri dari tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan anak dan pemberian ASI eksklusif. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu terdiri dari kondisi rumah seperti kebersihan, penerangan, ventilasi yang cukup atau tidak, dan juga tingkat kepadatan hunian. Baik, selanjutnya. Okay, next clinical manifestation. Boleh ke atas lagi. After containing the virus, the patient will experience an incubation period. The incubation period for the virus to cause symptoms is around 10 until 14 days. The course of the measles is divided into 3 stages. First, prodromal stage. This stage lasts a range of 2 until 4 days, characterized by a fever that can reach 39.5 degrees Celsius. Apart from fever, symptoms also occur in the form of myxocoryza, or acute inflammation of the mucous membranes of the nasal cavity, which is characterized by continuous discharge of water. And then conjunctivitis, like red eyes, watery eyes, and sensitivity to light. And there is also a gouge. Another sign is called Kopic spots. You can see in the left picture. These spots are regular in subsmall and then bright red in color. And then in the middle, there is a grayish white spot. Kopic spot appear on the 2nd or 3 days of fever. And then the second exanthum stage. This stage is characterized by a high fever reaching 40 degrees Celsius, accompanied by a rash that starts from the hairline behind the ear and then spread to the face, neck, chest, upper extremities, buttocks, and finally the extremities until 7 days. And then the last convalescent stage. If there are no complications, symptoms such as fever and malaise will disappear, and the rest will also leave scar in the form of black spot with a fine scaly surface. This situation is typical for measles. Although in general measles is a beginning disease, complication can sometimes occur. Several complications that often occur are bronchitis and pneumonia. This is due to measles infections, which makes the respiratory tract vulnerable for germs. Okay, next. Okay, the next is the diagnostic examination. First is antigen detection. The measles virus can also be confirmed by tests that generally use a throat swab or urine sample. And the second is serological examination. Serological examination or antibody test is one of the examination procedures carried out through a blood serum sample. Serological examination is carried out to detect antibodies or the presence of symptoms that appear related to measles. Measles serology examination aimed at detecting the amount of immunoglobulin G and immunoglobulin M antibodies against measles in human serum. Next.
Okay, the next is management. First is supportive treatment, such as bed rest, stay at home, administration of antibiotics, adequate fluids, nutritional supplements, and administration of vitamin A. And the second is symptomatic treatment, such as administration of antibiotics, antitussive, expectorant, and anticonvulsant if needed. Next. Yes, then there is a prevention here. The first on MMR or MMRV vaccination. The second on off-right interaction with surveillance. The third, apply clean from early age. The fourth, increase body immunity lively. Next. Quickly, please. Problem? Any problem? Izin Ibu, mohon ditunggu sebentar ya Ibu. Izin untuk mengingatkan waktunya 10 menit lagi ya. Baik, akan saya lanjut. Baik, sini ada pathway dari measles atau campak. Jadi measles ini disebabkan oleh measles virus atau virus campak yang dari keluarga Paramyxovirus lalu ditularkan melalui droplet, yaitu cairan atau
kelenjar limfoma regional, mengalami replikasi, lalu virus yang sudah mengalami replikasi tersebut dilepas ke dalam aliran darah, lalu mengalami replikasi lagi sehingga virus sampai ke multiple tissue atau viremia sekunder, dan terjadi reaksi terhadap virus seperti timbul respon peradangan, yaitu terjadi eksudat, itu serosa dan reversal macronukleus dan beberapa sel polimorfonukleus di sekitar kapiler, sehingga menyebabkan reaksi inflamasi seperti demam, respiratory rate naik, dan insatiable water loss meningkat, sehingga anak yang mengalami reaksi inflamasi tersebut mengalami hipertemia. Selanjutnya, dengan reaksi inflamasi ini akan menyebar ke berbagai organ melalui hematogen. Yang pertama di kulit atau integumen. Di kulit akan terjadi proliferasi sel endotel kapiler dalam korium atau peningkatan dalam jumlah sel endotel kapiler karena hasil dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Lalu eksudasi serum atau eritrosit dalam epidermis artinya itu keluarnya cairan serum akan terjadi proliferasi sel tadi, sehingga menyebabkan ras atau ruam pada daerah bilik telinga, leher, pipi, muka, seluruh tubuh, disertai rasa gatal. Sehingga anak yang menderita campak ini mengalami gangguan integritas kulit dan gangguan rasa aman. Lalu yang kedua, saluran cerna. Akibat reaksi inflamasi muncul bercak koplik berwarna kelabu di sekitar eritema, lalu lesi merah dan mukosa bukalis berhadapan pada molar palatum burung, lalu sehingga membuat mulut terasa pahit dan anak menjadi tidak nafsu makan, sehingga intake nutrisi kurang dan makin anak tersebut akan mengalami defisit nutrisi. Lalu selanjutnya yang ketiga di saluran pernafasan, khususnya saluran pernafasan bagian atas, akibat dari reaksi inflamasi tadi itu muncul juga koplik di daerah mukosa bukalis meluas ke tracheobronchial, sehingga anak tersebut akan mengalami batuk, pilek, respiratory rate meningkat, produksi sekret, sehingga mengakibatkan obstruksi saluran nafas dan anak akan mengalami bersehan jalan tidak nafas. Berapa menit lagi ya tersisa untuk kelompok RKI? Untuk waktunya 4 menit lagi, Bu. Ya, please, kelompok RKI ini agak cepat, more quickly.
Mana yang penting saja, yang lainnya tidak usah dibacakan satu-satu. Ya, baik. Izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu adalah nursing diagnosis and interventions dari pathway yang barusan dijelaskan. Yang pertama itu diagnosanya adalah ineffective airway clearance related to airway obstructions and production of secretions. Jadi ketidakefektifan kebersihan dari jalan nafas. Yang pertama itu diagnosanya untuk diagnosa pertama, intervensi yang pertama itu adalah manajemen airway atau manajemen bersihan jalan nafas. Bisa dilihat untuk observasinya ada monitor breathing patterns, cara petiknya itu posisinya semi fowler atau fowler, lalu memberikan minuman hangat, lalu edukasinya itu mengajarkan batuk efektif. Lalu untuk kolaborasinya bisa menggunakan bronkodilaktor, ekspektoran, mukolitik jika dibutuhkan. Lalu untuk diagnosa kedua, D0019, nutritional deficit related to anorexia and inadequate nutritional intake, yakni adalah defisit nutrisi berdasarkan anoreksia dan ketidakadekuatan masukan dari nutrisinya. Yang pertama itu observasi, untuk intervensinya itu adalah manajemen nutrisi, observasinya itu identifikasi status nutrisi, lalu monitor makanan yang masuk dan berat badannya. Lalu terapeutiknya itu serve food, menyajikan makanan atraktif secara menarik dan yang benar-benar dibutuhkan. Lalu untuk high calories-nya itu berikan yang high kalori dan protein, lalu berikan juga tambahan suplemen makanan jika diperlukan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menyeimbangkan antara kalori dan nutrisi-nutrisi yang diperlukan. Ini pun jika diperlukan untuk kolaborasinya. Lalu diagnosa berikutnya, impaired sense of comfort related to itching, skin, rash, and erythema. Dengan intervensinya adalah manajemen dari nyeri. Yang pertama, observasinya itu bisa diidentifikasi lokasi dan karakter, lalu durasi, frekuensinya, kualitas, dan intensitas dari. Untuk waktunya sudah habis ya. Bisa dilanjut ke pertanyaan kelas TKI. Untuk bertanya, dipersilakan. Ya, untuk Rehana Kaila, dipersilakan. Iya, baik, izin masuk. Thank you for the opportunity. Let me introduce myself. My name is Rehana Kaila from RKI. I want to ask, I have heard of it, measles only happens once in a lifetime. Is it true? Is it possible for a child who has had measles to also get chickenpox? Can you explain, please? Thank you. Ya, untuk Syazrina silakan. Okay, let me introduce myself. Sadia. I want to ask to group. It's about the management of measles. So in the supportive treatment that was mentioned about giving vitamin A. So can you explain what are the benefits of giving vitamin A to people with measles?
Untuk kelas 2B yang tadi pertanyaan boleh dijawab. Pertanyaan dari Dalva. Untuk sambil menunggu kelas B untuk silakan untuk EKI bentuk menjawab. Untuk Lintang dipersilakan untuk menjawab. Okay, I'm Lintang from Group 5 RKI. Let me answer the question from Shaswina. So the answer is vitamin A can function as an immunomodulator, which is increase the antibody response to the measles virus. Giving the vitamin A can reduce the risk of blindness and even vitamin A ini dapat berfungsi sebagai immunomodulator yang dapat meningkatkan respon antibodi terhadap virus campak. Nah, pemberian vitamin A ini dapat menurunkan angka kejadian komplikasi seperti diare, pneumonia, resiko kebutaan, bahkan kematian pada penderita campak. Jadi seperti itu, Aswina, jawabannya apakah sudah cukup terjawab? Baik, terima kasih banyak Lintang sudah. Izin masuk mode. Izin menjawab pertanyaan Ridal ya. Jadi tadi pengobatan fase akut itu meliputi A, B, C ya, di mana A-nya itu airways, B-nya ada breathing, dan C-nya circulation. Untuk airway itu sendiri bisa dilakukan dengan baringkan pasien di tempat yang rata, kepala dimiringkan, dan pasangkan sudut lidah yang telah dibungkus kasa atau bila ada udah lebih baik. Kemudian singkirkan benda-benda yang ada di sekitar pasien, lepaskan pakaian mengganggu pernafasan. Dan yang terakhir ada berikan oksigen
boleh sampai 4 liter per menit. Selanjutnya ada breathing di mana dapat dilakukan dengan isap lendir sampai bersih. Dan yang terakhir ada circulation di mana dapat dilakukan dengan bila suhu tubuh anak tersebut tinggi, itu dapat dilakukan dengan kompres hangat secara intensif, dan jika sudah bangun dan sadar dapat diberikan minum hangat. Tetapi jika cara tersebut tidak berhasil juga dan kejang tidak segera berhenti, dapat menghubungi dokter untuk melakukan pemberian obat penenang. Selanjutnya pada kejang demam fase akut ini terdapat obat pilihan, yaitu ada diazepam, di mana diazepam ini mempunyai masa kerja yang singkat, dan diazepam ini dapat diberikan secara intravena atau rektal. Jika diberikan intramuskular, absorpsinya akan lambat. Mungkin seperti itu. Oh, baik, terima kasih Aina atas jawabannya. Untuk kelas EKI, satu lagi pertanyaan belum dijawab ya. Izin masuk mod. Izin masuk ya mod. Izin menjawab pertanyaan kayak jadi pada orang yang udah pernah menderita campak itu, maka tubuh dapat memiliki antibodi atau imunitas terhadap campak, sehingga umumnya hanya terjadi satu kali. Tetapi pada keadaan tertentu, misalnya pada mereka yang daya tahan tubuhnya kurang baik, penyakit ini dapat terjadi kembali, terutama jika ada yang menderita penyakit serupa lingkungannya, ataupun juga kondisi yang terjadi sebelumnya bukanlah campak, karena ada beberapa penyakit yang juga menimbulkan gejala ruam pada kulit. Kayak apakah terjawab? Iya, izin masuk. Izin berarti yang pertanyaan keduanya, apakah bisa yang terkena campak itu kena cacar air atau enggak ya? Baik, sesi presentasi pada malam ini sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yusuf ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih semuanya kelas A, B, dan kelas RKI atas presentasinya. Semuanya generally bagus ya, penjelasannya. Cuma Anda merespon pertanyaan, menjawabnya itu lama ya, kurang cepat ya meresponnya. Jadi kalau Anda menyiapkan paparannya dan juga untuk memahami materi dari paparan Anda, sebetulnya mungkin bisa lebih cepat. Siapa saja dari kelompok itu langsung menjawab ya, atau mungkin Anda langsung kontak untuk komunikasi saling melengkapi. Jadi saya melihatnya ini prosesnya sama, tiga-tiganya lambat ya dalam respon pertanyaan dan menjawabnya ya. Itu secara proses ya. But secara konten generally semuanya tercover.
mungkin saya tidak mengulas apa yang dipaparkan ya materi kuliahnya, cuma yang kedua ya mungkin dari paparan untuk kelompok pertama. Kelompok pertama tadi menyajikan tentang retinoblastoma ya. Mungkin ada satu lagi kelompok apa ya, retinoblastoma dan kejang demam. Next time ketika Anda membuat paparan PPT, yaitu jangan terlalu penuh ya, itu membuat pusing yang baca. Jadi please make it simple. Jadi clear, tulisannya besar-besar ya, jadi bisa lebih mudah dibacanya dan cepat ya. Oke. Mungkin dari beberapa pertanyaan kelompok sudah menjawab, hanya yang terakhir masih tergantung tadi belum dijawab. Untuk yang kelompok pertama tentang retinoblastoma, saya memberikan highlight aja ya, tambahan saja penjelasan yang belum tercover tadi untuk anak dengan retinoblastoma. Pernah lihat nggak anaknya seperti apa? Pernah lihat nggak? Belum, anak Bu. Belum lihat. Di foto di buku-buku kan ada fotonya, gambarnya. Ya, jadi apa namanya, matanya itu membesar, bola matanya itu seperti keluar gitu. Jadi ini adalah physically anak ini sering kali mengalami gangguan body image. Ini belum tersentuh oleh kelompok yang membahas tadi retinoblastoma. Please ditambah ya, ditambahkan tentang physiological aspek psikologis anak. Biasanya juga munculnya karena memang anak-anak ya tidak seperti orang dewasa bisa mengungkapkan rasa apa namanya, malu, rasa takut melihat wajahnya itu sangat menyeramkan. Biasanya munculnya kepada ekspresi psikologisnya. Anaknya rewel, anaknya susah tidur, kemudian cengeng, dan dia cenderung ingin bersembunyi terus kalau digendong ibunya. Seperti itu ya. Jadi belum dibahas, tolong ditambah ya kelompok yang tadi siapa yang paparan ya, saya kok lupa nggak mencatat. Kelompok retinoblastoma. Halo? Izin menjawab Ibu, untuk itu kelas A Ibu. Kelas A ya, siapa yang paparan tadi? Siapa ya? Rizka bukan? Atau Anida? Yang pegang PPT-nya tadi siapa? Izin Ibu, saya Farisa Ibu. Farisa ya, minta tolong ya ditambahkan di dalam materinya karena ini belum muncul aspek psikologis ya, psikologis pada anak. Tidak hanya anak, ibunya juga, maksudnya orang tuanya juga ini pasti akan sama ya, apabila anak ya, apalagi anak di bawah usia anak-anak balita itu banyak sekali transfer of psychologic itu ke ibunya, ke orang tuanya. Jadi dua-duanya ini ada riset ya yang mengatakan down spiraling istilahnya. Makin cemas anak, makin cemas ibunya makin cemas, anaknya pun makin cemas. Itu fenomena di rumah sakit seperti itu. Nah, ini yang belum terbahas tadi. Ya, please ditambah ya di makalahnya ataupun di PPT-nya. Oke. Terima kasih. Ya, itu aja untuk kelompok retinoblastoma kekurangannya, karena mungkin Anda belum lihat. Saya sering ngelihat ya di rumah sakit, kasihan banget lihat anaknya ya, matanya membesar, menonjol keluar seperti itu ya. Kadang-kadang ibunya juga menyembunyikan gitu, kalau ada orang lewat pun dia tidak mau melihat orang itu gitu. Ya. Oke. Selanjutnya tentang kejang demam ya. Kelompok yang membahas tentang kejang demam, saya kira juga komprehensif sih tadi materinya. Hanya mungkin satu
Tadi kan ada penanganan fase akut ya yang ditanyakan temennya itu sudah dijawab. Cuma ada satu yang mungkin apa namanya kurang eksplisit ya. Karena ketika kejang fase akut itu ada satu yang membahayakan yaitu lidahnya terlipat ke belakang menutupi saluran nafas. Nah, ini tadi belum disebut ya. Ya kan? Halo? Iya, belum Ibu. Ya, belum ya. Minta tolong itu ditambahkan pada fase akut. Ini penting banget. Karena kalau apa namanya ketika kejang, lidahnya itu melipat ke belakang, nutupin saluran nafas, maka akan gangguan nafas. Bahaya. Ya, jadi biasanya kalau di rumah sakit pertama posisinya dimiringkan anaknya, kemudian biasanya sih juga di rumah sakit itu suka pakai apa spatula ya, spatula itu spatula lidah untuk menahan lidahnya supaya tidak jatuh ke belakang, ya. Atau kalau nggak ada yang paling simpel yang sederhana itu pakai sendok kecil. Ini simpel banget, tetapi ini penting banget, sangat vital kalau terjadi pada anak yang lidahnya ke belakang itu susah ini balikinnya itu, ya. Nah itu keburu 1 menit saja apa namanya posisi seperti itu apa nama kehabisan nafas, ya. Jadi itu bahaya sekali. Ini penanganan pada fase akut terjadi kejang, ya. Yang lain mungkin intervensi yang lain sudah dijelaskan oleh kelompok. Minta tolong satu itu aja yang ditambahkan dari saya ya. Oke. Halo. Baik Ibu. Ya, Nadila ya. Bukan Nadila, Nadila kelas RKI. Kelas kelompok kejang demam. Kelas A ya. Siapa yang presentasi tadi? Kelas A? Kelas A Iya, siapa saya yang kelas B Ibu yang tadi menjelaskan kejang demam. Oh iya, tolong ditambahkan ya itu ya, pencegahan ya. Pencegahan ya terjadinya gangguan nafas akibat lidahnya menutup saluran nafas di saat terjadi kejang. Satu. Yang kedua, di saat terjadi kejang juga bisa apa namanya istilahnya kan kaku ya badannya itu. Tadi dijelaskan secara patofisiologi bagaimana bisa terjadi kaku pada apa namanya otot-otot tubuh ya keseluruhan ya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Apa namanya jangan sampai menjadi cedera untuk anak. Jatuh juga bisa terjadi ketika kejang apabila tidak ada pengaman tempat tidurnya atau tidak ditunggui oleh orang tuanya, oleh ibunya ya. Oke, next yang terakhir adalah untuk kelas RKI. Kelas RKI measles ya. Yang dibahas tentang measles. Measles ya, bukan measles. Measles ya. Itu campak. Ya, saya nggak tahu tadi saya nggak dengar atau terlewat. Ya, do you think you put about the immunization? Kelompok RKI? Have you already put the importance of immunization? Izin menjawab, Ibu. Ada Ibu di mind map-nya. Ada ya. Berarti saya yang miss ya, mungkin ya saya miss mendengar itu. The measles is about talking about immunization ya. Harusnya tidak terjadi pada anak kalau dia lengkap imunisasinya. In what year, in what months the baby should have the immunization of measles? Umur berapa harusnya mendapatkan imunisasi? Campak.
Usually measles is given to the baby in what year? In what month? Nobody knows? Izin menjawab, Ibu. Atia dari kelompok izin menjawab, untuk imunisasi campak ini bisa diberikan pada bayi yang sudah berusia 9 bulan, Ibu. Ya. Masuk 9 bulan. Ya, in the 9th month they should have measles immunization, vaccination. Yeah. There is a question. What happened if a baby has the measles disease? Do they have immunizations before, or if they have already the vaccination, could they get the measles? Kalau dia sudah imunisasi, apakah bisa mendapatkan campak juga? You, Atia, or anybody knows from RKI? Nah, itu sebabnya tadi saya tidak melihat catatan chart atau table imunisasi. Please, karena ini terkait dengan imunisasi judul ini. Jadi Anda harus paparkan atau harus tambahkan di dalam makalahnya atau PPT-nya daftar imunisasi yang 0 sampai 9 bulan. Daftar imunisasi dasarnya apa saja di 0 bulan sampai 9 bulan itu sampai ke yang terakhir campak. Bahkan mungkin ada yang lainnya tambahannya, tapi setidaknya 9 bulan ini harus ada tambahannya, penjelasannya. Ya, jadi Anda pun nggak bingung nyari menjelaskannya nggak paham. Ya. Jadi kalau anak belum diimunisasi campak, misalnya 7 bulan nih atau 8 bulan, tapi dia terus demam karena campak, padahal dia belum diimunisasi campak atau measles. So what happened? Ayo, ini kelompok gimana sih? Nggak boleh asal paparan ya, harus paham juga apa yang Anda paparkan ya. Kalau dia sudah imunisasi campak, bisa terkena penyakit campak apa enggak? Iya, izin menjawab, Ibu. Apabila sudah divaksin campak, bayi masih bisa terkena penyakit campak, Ibu, karena imunisasi adalah langkah preventif, Ibu. Lalu nanti di usia 18 bulan bisa dilakukan booster kembali, Ibu, untuk vaksin campaknya. Ya, betul. Bisa terjadi, bisa terkena, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh, kemudian juga asupan gizinya. Ya, tapi setidaknya jika dia sudah mendapatkan imunisasi dasar, tidak terlalu berat. Kalaupun dia sakit, kalaupun dia tertular, misalnya tidak akan terlalu berat dampaknya. Itu yang penting. Ya, jadi manfaat dari imunisasi ini masih tetap ada, dirasakan ya. Potensi dari vaksin itu manfaatnya besar untuk tubuh anak.
Jadi kalaupun dia terkena tidak akan terlalu parah ketika dia sama sekali tidak diimunisasi. Ya, jadi nanti mungkin supportnya adalah asupan gizi yang lebih baik, terus nanti ada booster seperti itu. Ya, apakah anak yang terkena measles ini adalah juga mendapatkan kekebalan? Dia sakit nih, kena campak, measles, kena dialami anak. Terus apakah dia mendapatkan kekebalan dari penyakit itu? Nah, makanya ini tadi pertanyaan saya, Anda nggak menjelaskan dengan baik tentang imunisasi, karena topik tentang measles ini banyak hubungannya dengan imunisasi. Ya, jadi melandasi kasus campak pada anak itu imunisasi salah satunya, selain gizi dan daya tahan tubuh yang lain, karena yang lain gitu. Gini aja, untuk yang RKI, for the group of RKI, you put all the material about imunisasi. Ya, tentang imunisasi Anda masukkan di dalam papernya sejelas-jelasnya. Silakan berapa lembar Anda jelaskan tentang imunisasi. Khususnya terkait dengan campak. Imunisasi secara utuh 0 sampai 9 bulan plus penjelasan tentang imunisasi campak. Apa manfaatnya, kemudian juga kekebalan didapat itu bagaimana, terus nanti dampaknya apabila sudah kena campak itu bagaimana, apabila sudah diimunisasi bisa kena campak lagi tapi bagaimana. Nah itu tolong tambahkan, karena saya tidak melihat itu dalam paparannya tadi. Makanya Anda nggak jawab, nggak susah jawabnya ketika ditanya. Karena measles hubungannya dengan imunisasi. Ya, ini sebetulnya kasusnya kasus simpel, ya campak ini. Kasusnya memang lazim terjadi di anak-anak di Indonesia, ya. Tapi kalau nggak dipahami dengan baik ya nggak bisa menghubungkan antara kesakitan karena campak dengan imunisasi. Ada faktor lainnya lagi apa yang bisa memperberat kondisi campak atau yang bisa menimbulkan kondisi penyakit campak. Ya, gitu aja ya. Ini sudah malam, tolong untuk yang kelompok RKI ini saya kasih tambahan tugas. Kalau yang lain tadi mungkin yang kelompok retinoblastoma saya minta tolong tambahkan psychological aspect. Kemudian yang kejang demam tadi yang pencegahan ya, pencegahan untuk tidak terjadinya gangguan pada pernafasan, tapi yang RKI minta tolong saya tambahkan penjelasan tentang imunisasi lengkap, terutama yang terkait dengan campak, measles, imunisasi measles yang di usia 9 bulan dan boosternya. Ya, mungkin tersendiri di bagian mana Anda tambahkan di makalah itu. Ya. Tolong kirim semuanya makalah dan PPT-nya dan daftar hadir pada malam hari ini ke saya. Oke? Ibu izin tanya. Ya. Baik Ibu, untuk besok kan Ibu masih ada jam mengajar Ibu di kelas AB dan RKI. Untuk malam ya Ibu. Itu materi apa ya? Oh, presentasi lagi Ibu. Topik yang lain? Iya, topik yang lain. Apa coba topiknya? Topiknya ada penyakit Hirschsprung, atresia ani, radiopalatosis, bedah anak ya. Oke. Iya, Ibu. Gini, besok saya dari kantor pagi. Seandainya Anda mau Zoom lagi atau kalau Zoom-nya agak siang bisa nggak ya? Penuh nggak besok? Biar nggak terlalu malam lagi kayak gini. Anda jadi pada nggak konsentrasi nih, pada pasif. Bisa nggak siang Zoom-nya? Bisa. Izin menjawab Ibu, untuk kelas A dari pagi besok itu full Ibu, sampai sore. Kelas B?
Untuk kelas B itu kosongnya pada pukul 3:30, Ibu. Kelas B 3:30. Iya, baru kosong. RKI? Oke, kelas B 3:30 ya. Kelas A. Izin ya. Ibu, ralat jam 4, Ibu. Jam 4. Bisa Ibu. nggak Anda jam 4? Itu Anda 1 jam saja presentasi. Sampai jam 5. Bisa nggak? Kesorean ya pulangnya. Bisa kan? Jam 5 belum sore lah. Melalui Zoom ya, Ibu? Maksudnya mau di kelas? Izin Ibu untuk besok Zoom. Kelas apa? Belajarnya daring, Ibu. Daring ya. Kalau daring ya sudah, nggak apa-apa. Saya ada di kantor, tapi nggak apa-apa daring. Ini sambil jajar rapat juga dengan yang lain. Nggak apa-apa. Jam 4 ya. Izin Ibu. Ibu Ya. izin untuk kelas A itu juga sama Ibu sampai jam 4, apakah bisa digabung aja Ibu? Boleh, jam 4 ya mulainya ya. Baik Ibu. Kelas A dengan B. Yang RKI? Izin masuk Ibu. Untuk kelas RKI juga sampai jam 4 Ibu. Oh, jadi nyambung ya. Baik, Ibu. Nyambung jam 4 ya. Baik Ibu. Oke, ya mungkin kalau 3 kelompok, tadi kan paparan rata-rata 15 menit, 45 menit, tambah 30 menit. Sebelum jam 6 udah selesai. Jam 5 ya, mungkin kalau ya setengah 6 mungkin ya, kalau ini, kalau 3 kelompok. Ya terserah. Kalau mau diselesaikan 3 kelompok, berarti mungkin Andanya kesorean nggak pulangnya. Saya sih nggak masalah. Izin Ibu untuk besok Zoom, jadi tidak ke kampus, Ibu. Oh, nggak ke kampus. Iya, Ibu. Oh, oke, nggak ada masalah. Ya, boleh sore. Oke, 3 kelompok besok jam 4 sampai menjelang maghrib ya, 5:30 atau lewat 5:30. Ya, deal ya? Ya, deal Ibu. Yuk. Izin tanya Ibu untuk pembagian penyakitnya dari Sipen lagi atau bagaimana Ibu? Kan ada 4 ya Ibu. Itu bagaimana Ibu? Tetap satu kelas satu? Oke, salah satunya kayak tadi aja yang tapi pilih dari 4 tuh yang lebih banyak kasusnya. Hirschsprung banyak, apalagi? Teresia Ani. Apalagi? Izin Bu, labiopalastosis Bu. Labio. Yang satunya lagi apa? Hipospadia Ibu. Oh, hipospadia. Labio aja ya. Labio, Hirschsprung, sama Atresia Ani ya. Ada satu lagi Ibu. Hipospadia sih Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang 3 aja kan, 3 kelompok kan? Betul Ibu. 3 aja, 3 dari 4 nggak apa-apa. Yang saya lihatnya kondisi RSCM yang terbanyak ya, itu yang biasanya kita lihat. Ya, oke ya. Ibu izin mau ngambil bukti dokumentasi Ibu. Ya, boleh screenshot ya. Agak cepet ya, tolong semuanya cepet buka kamera. Saya sampai sekarang belum mandi ini. Belum Ya, sholat. untuk teman-teman kelas A bisa bagikan dan on cam ya.